Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema di malam hari ini kita akan membahas satu ayat Al-Quranul Karim. Ayat ini bercerita tentang musibah-musibah yang akan menimpa setiap manusia. Kenapa saya ingin membahas ayat ini? Karena sebagai kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, bahwa musibah yang mereka hadapi hari ini adalah musibah yang sangat berat sekali. Dan begitulah Palestina sejak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid saja. Kalau kita membaca sejarah, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Al-Aqsa, itu jumlah para sahabat yang mati syahid saja sekitar 5.000 para sahabat. 5.000 para sahabat bukan jumlah yang sedikit. Mereka mati syahid untuk memerdekakan Al-Aqsa. Belum lagi kemudian di zaman-zaman setelahnya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ribuan kaum muslimin juga tertumpah darahnya menjadi syahid ketika memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan zaman itu terulang. Dan hari ini kita bisa saksikan orang-orang yang tidak berdosa dari anak-anak, bahkan wanita-wanita yang tidak berdaya, bahkan orang-orang tua yang tidak sanggup mengangkat senjata, mereka harus mendapatkan musibah besar dan sangat berat kehidupan mereka. Bukan hanya dibayang-bayangi dengan bom, tetapi lebih daripada itu, kelaparan, kehausan, cemas, takut, dan berbagai macam yang mereka alami saat ini. Walaupun kita sangat mengambil pelajaran besar bagi sikap mereka, kebanyakan mereka senantiasa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung. Apa yang kita rasakan dari musibah-musibah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sana mungkin tidak seberapa. Makanya malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah
ayat 1 atau ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan juga rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bisa kita simpulkan secara global bahwa di antara sunnatullah yang tidak mungkin berubah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seluruh hamba-hambanya. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya bukan ingin mengazabnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hati hamba-hambanya. Apakah hamba-hamba yang diujinya itu jujur keimanannya ataukah dusta keimanannya? Makanya dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan sebuah ujian di luar batas kemampuan manusia. Karena memang tujuan ujian sendiri dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji manusia, membersihkan hati-hati manusia. Dan dengan ujian itu terkadang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pahala besar dengan surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Dan ujian sendiri bisa merontokkan semua sifat-sifat takabur dan ujub, sehingga ketika takabur dan ujub itu hilang karena adanya ujian, maka menjadilah dia semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan bahas dulu ayat ini kalimat per kalimat, baru kita bentangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit. Artinya tidak ada manusia yang diuji sejak lahir sampai mati, itu mustahil. Tidak ada. Bahkan kalau dikalkulasi antara senang dan susah, itu lebih banyak senangnya dibandingkan susahnya. Antara sehat dan sakit itu lebih banyak sehatnya dibandingkan sakitnya. Antara senyum dan sedih itu lebih banyak senyumnya dibandingkan sedihnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menimpakan ujian itu sedikit saja. Makanya bahasanya bi syai'in minal khaufi, dengan sedikit dari rasa takut. Apa maknanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bentuk ujian itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari rasa takut. Rasa takut dari apa? Para ulama tafsir mengatakan, wa hiya an yadhhaballahu ba'dal amni faya'ishan nas fi qalaqin wattirabin fayakunu bidzalika dhihabu juz'in min ni'matil amni allati hiya min a'zamin ni'ami. Kata para ulama, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan aman. Kemudian manusia dibuat tidak aman. Mungkin dia stres, mungkin dia bingung, mungkin tergoncang hatinya, sehingga ketika itu terjadi hilanglah sebagian nikmat aman yang merupakan sebesar-besar nikmat, kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita kan di Palestina. Allah sedang menguji kepada mereka dicabutnya nikmat aman. Bagaimana mereka hidup dalam kondisi tidak pasti, sampai-sampai wanita-wanita di Palestina hari ini kalau tidur di malam hari maka mereka menggunakan pakaian lengkap. Pakaian lengkap, mulai dari jilbabnya, kemudian pakaian yang menutup auratnya, kaos kakinya, supaya kalau seandainya sewaktu-waktu ada bom dari Zionis Yahudi itu, kemudian Allah takdirkan mereka mati, maka tidak ada yang bisa melihat auratnya. Bayangkan wanita-wanita di sana luar biasa, sampai persiapan mau mati saja seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, bagaimana ketangguhan hati-hati wanita di sana. Mereka hanya menyebut Allah Subhanahu wa taala lisannya. Dan ini juga sebuah pelajaran. Boleh jadi kalau seandainya kita yang dioper, mereka yang di sini, kita yang di sana, kita tidak setabah mereka, ikhwan. Jangankan lagi kita dibayang-bayangi peluru, dibayang-bayangi bom, dibayang-bayangi kematian, dibayang-bayangi mau dipecat dari perusahaan aja, stres itu bawaannya. Wah, masuk nama saya di list ini, itu sudah stres kita itu. Baru bicara soal dibayang-bayangi mau dipecat saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian seperti itu? Dibayang-bayangi perasaan takut, supaya kita menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walju'. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu dengan alju', kelaparan. Kata para ulama tafsir mengatakan, innal ju'a adzabun 'alal abdan. Sesungguhnya rasa lapar itu salah satu azab yang mengenai badan kita. Ketika kemudian kita kehilangan makanan, kehilangan minuman, maka terkadang kita lemas. Itulah ujian pada badan kita. Saudara-saudara kita di Palestina ini ada yang 1, 2, 3 hari tak makan, ikhwan.
mereka bisa bertahan hidup. Kita ini kadang-kadang dari pagi sampai sore tak makan, dah gemeteran tuh, udah lemas kayaknya. Solat maghrib aja udah lemas sekali. Kenapa lemas solatnya? Belum makan, Ustaz. Padahal dari pagi sampai sore, lu di sana udah 3 hari tak makan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seperti itu. Kita dibuatnya lapar. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekenyangan, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa aman, maka sebenarnya kita ini sudah berada di atas kenikmatan luar biasa. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man asbaha minkum aminan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Barang siapa yang di pagi harinya kalian merasa aman, tidak dibayang-bayangi seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dibayang-bayangi dengan kematian. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya karena istirahat cukup. Mereka tidak pernah cukup istirahat. Pagi, siang diserang, malam juga diserang. Kapan mereka istirahat? Ketika kekurangan istirahat, pengaruh kepada badan, kesehatan. Indahu qutu yaumihi, pada hari itu dia bisa makan. Jadi kalau kita sudah merasa aman, kemudian sehat badan, dan kita bisa makan, seolah-olah kata Rasul, hizat lahu dunya, dunia itu ada di genggaman dia. Yang antum cari apa sekarang? Kita ini mencari 3 ini kan. Aman, jangan diganggu orang. Sehat badan, jangan banyak penyakit. Makan, minum, dan tidak kelaparan. Itulah orang hidup. Orang hidup nyari apa? Kecuali nyari 3 ini. Sebab kalau 3-3 dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, atau salah satu dari 3 dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, rasanya enggak nikmat hidup ini. Coba kita rinci, kalau seandainya kita bisa makan, badan kita sehat, tapi tidak aman seperti di Palestina, atau kita aman umpamanya, alhamdulillah negeri kita aman, bisa makan tapi badan pula tak sehat, stroke, tidak bisa bangun, di kursi roda, bergerak aja diangkat, mana enak hidup kayak gitu tuh. Oke lah aman, dia sehat, tapi tak ada yang dimakan, stres juga dia. Makanya kalau seandainya 3 perkara ini ada pada diri kita, bersyukurlah Anda sudah memegang dunia, kata Nabi. Tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang uji dengan lapar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama tafsir mengatakan ujian dari Allah berupa kelaparan ini ada 2 bentuk. Pertama, boleh jadi mungkin karena tidak ada makanan yang dimakan, tidak ada minuman yang diminum. Mungkin disebabkan karena mahalnya harga, sementara pun uang kita tidak banyak. Pekerjaan kita pas-pasan, sementara yang dikasih makan, yang dikasih minum banyak. Anak, istri, anak aja 11 umpamanya kan, belum lagi saudara lagi ikut di rumah kita, dan begitu seterusnya. Terkadang kita dibuat stres tuh, cemana ngasih makan mereka. Atau boleh jadi mungkin makanan banyak tapi tidak pernah cukup. Kenapa? Karena tidak diberkahi makanan itu. Karena tidak berkah, itulah akhirnya tidak pernah cukup kalau dia makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini juga bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita, ada yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum. Karena di antara saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ada yang tidak bisa kita rasakan di sini. Kita bisa makan 3 hari, 1 hari itu 3-4 kali, bahkan 5 kali kalau kuat perutnya kan.
Tapi di sana satu kali sehari dia udah untung mereka bisa makan. Kemudian yang ketiga, wa naqsin minal amwal. Terkadang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekurangan harta. Harta ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah penopang hidup kita. Kalau orang tidak punya harta, susah hidupnya. Tapi kalau orang punya harta, minimalnya akan senanglah sedikit hidupnya. Umpamanya orang tidak punya rumah, kita punya rumah, senang sedikit tak sewa kan gitu ya, enggak stres pula. Orang jalan kaki capek, kita punya motor, alhamdulillah. Yang jauh jadi dekat kan itu. Tapi kalau orang jalan kaki, yang jauh ya memang jauh, yang dekat pun jadi jauh, jadinya capek kan itu. Ini nikmat itu kendaraan itu. Kemudian uang, dengan uang kita bisa beli apa saja yang kita hajatkan kan. Kita bisa menyekolahkan anak kita, kita bisa membantu orang lain yang susah dan begitu seterusnya. Makanya kemudian ketika kemudian tidak ada harta, maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diuji dengan wa naqsin minal amwal. Sebab ujiannya begini ikhwan, kalau orang tidak punya harta dan tidak ada keimanan, tidak ada iman, tidak ada takwa, otaknya pasti akan berbuat kriminal jadinya kan. Betapa banyak perampokan, pencurian, itu gara-gara apa? Gara-gara kemiskinan. Gara-gara kemiskinan terjadi kriminal. Makanya kekurangan harta ini bagian daripada ujian. Kalau kita tahan iman kita, tahan takwa kita, berarti Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita sulit harta. Tapi ketika Allah uji dengan diambilnya harta kita, tiba-tiba kemudian kita melakukan kejahatan, berarti kita belum lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sebabnya banyak kan? Sebabnya banyak. Boleh jadi mungkin karena musibah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Lombok, lihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, lihat saudara-saudara kita yang ada di Jogja ketika terjadi gempa dan tsunami itu. Habis semua hartanya kan. Boleh jadi sebelum ada tsunami dia orang paling kaya di situ. Boleh jadi sebelum terjadi gempa dia orang yang paling kaya di situ, tapi setelah terjadi gempa tsunami dia pula orang yang paling miskin pula di situ. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja sewaktu-waktu mengayakan seseorang, bisa saja sewaktu-waktu dengan waktu yang singkat dimiskinkan pula orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya supaya harta kita ini dijaga oleh Allah, minimalnya walaupun tidak bertambah ya tidak berkurang, maka bersyukurlah dengan harta. Dengan cara apa? Ya, tunaikan zakat, bersedekah. Karena Rasul mengatakan malus as-sadaqatu, sedekah itu ma naqasa min mali sedekah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian juga yang keempat, wal anfus. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal khaufi. Yang kedua minal ju'. Yang ketiga min wa naqsim minal amwal. Yang keempat wal anfus. Terkadang Allah menguji jiwa seseorang. Boleh jadi dengan kepergian orang yang dicintainya. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, atau mungkin seorang ayah kehilangan anak-anaknya. Makanya kalau antum lihat sekarang, coba di Palestina kan ada kadang-kadang potongan-potongan video kan, ada anak kecil hidup, semua keluarganya mati. Ada seorang suami roboh rumahnya, semua anak istrinya tertimbun mati semua. Ada orang tua, semua anak-anaknya mati. Macam-macam pokoknya gambaran-gambaran yang ada di sana itu luar biasa.
Kadang-kadang kita ini tersayat kalau kita melihat video-video seperti itu. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya itu terjadi kepada kita, istri kita meninggal tidak wajar, anak kita meninggal tidak wajar, orang tua meninggal kita tidak wajar, kira-kira hati kita seperti apa kan begitu? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seperti itu. Atau boleh jadi mungkin anfus ini diartikan Allah berikan ujian kepada kita dengan berbagai macam penyakit, sehingga seolah-olah penyakit itu ibarat dia mati bukan hidup. Karena mungkin dia tidak bisa bergerak dari tempatnya, berbaring dari tempatnya, stroke berkepanjangan, koma, tidak mati-mati. Sama aja juga orang mati itu jadinya. Terkadang kemudian Allah berikan ujian al-anfus, jiwa seseorang itu. Dan ini juga salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan ujian kesabaran. Apakah kita terima dengan qada dan qadar Allah? Karena banyak kemudian ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, kalau tidak tahan-tahan imannya, kadang-kadang dia menolak takdir kan. Terutama mungkin ibu-ibu yang kehilangan suaminya, anaknya pula banyak. Terpikir nih siapa yang ngasih makan dia, siapa yang ngasih makan anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rizki anak-anak kalian dan juga mereka, orang-orang tuanya. Diuji tawakal kita kan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran kita, keimanan kita kepada qada dan qadar Allah itu. Kadang-kadang kalau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dalam bentuk kematian. Ini yang keempat. Yang kelima, wassamarat, kurangnya buah-buahan atau biji-bijian. Boleh jadi kita ini orang desa, kemudian waktunya panen tahu-tahu gagal panen. Kita punya kebun mangga, waktunya panen gagal panen, dan begitu seterusnya. Besoknya tinggal panen, datang banjir, habislah kemudian padi tak bisa dipanen. Akhirnya kekurangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi. Seseorang itu pasti diuji dengan 5 perkara ini. Saya, Anda, siapapun pasti akan diuji dengan 5 perkara ini. Yang pertama boleh jadi diuji dengan perasaan takut. Takut mikir masa depan. Masa depan kita, masa depan pekerjaan kita, perusahaan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan pokoknya. Belum terjadi sudah stres. Ya. Kadang-kadang diuji seperti itu dengan ketakutan-ketakutan tuh. Ataupun mungkin yang kedua, diuji dengan kelaparan, susah ekonomi, susah pekerjaan, atau diuji dengan tidak punya harta. 10 tahun di Batam masih nyewa saja, nggak bisa punya rumah sendiri. Asik kesana kemari, asik banyak utang saja, nggak punya harta sendiri. Atau diuji dengan jiwa, mungkin dengan kematian ataupun dengan sakit. Atau mungkin diuji dengan kurangnya buah-buahan, kurangnya biji-bijian. Ada duit mau belanja tak ada yang dibeli, dan begitu seterusnya kan. Lah itu pasti akan terjadi kepada setiap kita. 5 perkara ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Sabar ketika diuji oleh Allah dengan ketakutan, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan, sabar diuji oleh Allah ketika mungkin dengan kematian ataupun dengan sakit badan, atau sabar ketika serba kekurangan. Maka Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang sabar itu. Ma'asyiral muslimin, sabar ini kekhususan manusia. Sabar ini tidak ada pada binatang, tidak ada pada malaikat. Ingat ya, sabar itu hanya ada pada manusia saja dan jin lah. Dan tidak berlaku kepada binatang. Binatang itu tidak ada yang sabar. Pernah antum lihat binatang sabar? Kasih makan ngantri satu-satu? Nggak ada. Rebutan, dia caplok-caplokan.
Yang ada kawannya dihantam dia. Tidak ada. Karena binatang itu hanya syahwat dan syahwat saja. Makanya tidak ada sabar. Malaikat juga tidak ada sabar malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang sempurna. Tidak ada syahwat malaikat itu. Mereka hanya taat. Sabar gimana? Taat terus. Manusia ini antara syahwat dan taat, makanya sabar. Ketika datang taat, ada godaan syahwat, harus sabarlah. Jadi sabar ini kekhususan kita manusia nih. Tidak ada pada binatang, tidak ada pada para malaikat. Makanya kemudian Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Beruntunglah orang-orang yang sabar itu. Karena Nabi SAW ketika mensifati seorang mukmin, kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. Kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya dianggap baik. In asabathu syarra syakara. Dan kalau ditimpa kebaikan, langsung dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa kemalangan, keburukan, musibah, dia berusaha sabar, dan itu juga baik bagi dia. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasul. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Artinya kalau ditimpa musibah tidak sabar, dipertanyakan keimanannya, gitu maksudnya. Kalau diberikan nikmat kok tidak bersyukur, berarti dipertanyakan keimanannya itu. Sebab kesempurnaan iman itu kalau dia bisa bersyukur ketika diberikan nikmat, kalau dia bersabar, bisa bersabar ketika ditimpa musibah. Itulah seorang mukmin. Berarti kan memang berat menjadi seorang mukmin sejati ini, ikhwannya. Karena harus berjalan di antara dua kalimat syukur dan sabar. Dua-duanya berat. Antum dapat harta, bersyukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya. Mengeluarkan zakat infak ini ujian dari Allah. Kenapa? Karena terkadang kita lelah letih dari pagi sampai malam mencari uang. Ketika sudah dapat, tiba-tiba kita suruh ngasih kepada orang yang tidak ikut kerja dengan kita. Nggak kenal pun orang itu, kita suruh sumbang pula. Siapa sih nggak kenal dia? Ngasih modal pun tidak, bantu pun tidak. Tiba-tiba kita suruh ngasih uang sama dia. Ini kan ujian namanya. Ujian harta itu. Bersyukur atau tidak? Ataupun sabar. Ini sabar lebih berat lagi kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti apa orang yang sabar itu. Maka Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah gambaran orang sabar. Apabila ditimpa musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Orang ini sudah tua. Hasan Al-Basri mengatakan, kam umruk, berapa umurmu? Dia mengatakan sittina sanatan, usiaku sudah 60 tahun. Kata Imam Hasan Al-Basri, oh kalau gitu engkau sudah berjalan jauh dan sudah dekat dengan Allah, katanya. Maka orang ini mengatakan, apa maksudnya? Ya karena kamu sudah tua, berarti kalau seandainya engkau berjalan dari muda sampai sekarang, ya sudah jauh lah berarti kamu tuh. Sudah dekat Allah, maksudnya dekat dengan kematian begitu. Maka orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Imam, kami semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Al-Basri, tahu enggak kamu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Tahu enggak maknanya? Kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tahu enggak maknanya?
Maka kakek ini mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kalau begitu fassir lana, coba tafsirkan apa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Maka Hasan Al-Basri mengatakan maksudnya inna lillah, artinya inna ibadullah, kita ini hamba-hamba Allah. Wa inna ilaihi rajiun, artinya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan. Sudah siap tidak? Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu maknanya kita ini hamba Allah. Ketika dikatakan hamba Allah, artinya harus mengadu kepada Tuannya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Siap enggak kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka kita bisa lihat orang yang dikatakan sabar itu adalah orang yang suka mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Bahwa semua tidak lepas daripada musibah ini yang kita lalui sehari-hari kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya kita hidup ini tidak lepas dari takdir. Dan ini salah satu yang bisa meringankan kita dalam musibah, ikhwan. Saya, Anda atau siapapun kalau terkena musibah, kemudian keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka insyaallah musibah yang berat itu jadi ringan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Agar kalian tidak terlalu putus asa dari apa-apa yang luput kepada kalian, dan agar kalian tidak terlampau senang apabila datang sesuatu dari Allah kepada kalian. Kalau kita percaya dengan takdir, ikhwan, kalau seandainya ada yang luput bagi kita, kita tidak terlalu sedih. Satu hari kita cari nafkah, jualan es umpamanya kan, hujan pula. Jual air turun air. Gimana caranya tuh? Ya. Akhirnya mulai dari rumah sampai pulang ke rumah tak ada orang beli. Itu namanya luput kan. Tujuan kita ingin dapat duit, satu hari tak dapat duit. Tapi karena dia sudah yakin dengan takdir, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar tidak terlalu sedih dari apa yang luput bagi kamu. Kenapa? Karena semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sana. Memang hari ini tak dapat rezeki, mungkin besok dapat. Tenanglah hati kita kan, enggak gerutu saja kan. Hujan itu tidak bisa kita menghentikan dengan celaan. Dicela pun tetap turun hujan itu. Percuma mencela hujan. Mencela hujan itu sama dengan mencela matahari. Dicela pun tetap terbit besoknya. Kalau kita dicela sembunyilah, enggak terbit-terbit kan itu ya. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu senang kalau seandainya Allah memberikan nikmat kepada kalian. Toh juga nikmat itu datang dari Allah. Kalau hari ini saya usaha biasanya dapat 100.000, sekali dapat 1 juta satu hari itu tidak terlalu senang juga. Kenapa? Memang 1 juta hari ini yang saya dapat sudah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sebelum menciptakan kita. Kan tenang artinya kan? Ya, jadi semua kan sudah ditakdirkan Allah. Nah, itulah makanya kalau antum terkena musibah, tanamkan takdir. Bahwa semua tidak lepas dari qada wa qada, al-qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Al-Ikrimah ketika memberikan catatan dalam surah Al-Hadid 23, apa kata dia? Laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Tidak ada satupun manusia kecuali pasti pernah senang, pasti pernah susah.
Dan dua perkara ini pasti akan lewat kepada kita. Kadang kita senang, kadang kita susah. Itu pasti, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah manusia kecuali pasti yafrah, bahagia, wa yahzan, pasti sedih. Walakin, akan tetapi, ij'alul faraha syukran wal hazana sabran. Jadikan saat bahagia kalian syukur dan saat sedih kalian sabar, kata beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa manfaatnya kalau kita sabar? Manfaat di dunia jelas, manfaat di akhirat juga jelas. Adapun manfaat di dunia, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ahjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan musibah ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kata Rasul, kecuali pasti Allah akan ganti musibah itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, betapa banyak orang-orang yang di PHK. Saat di PHK kayaknya perang dunia ketiga, stres kayak kiamat. Makan apa saya, kerja apa saya, siapa yang harus kasih makan istri anak saya. Setelah lewat 1 tahun dari PHK itu, Allah takdirkan dia jadi pengusaha kecil-kecilan. Akhirnya lebih banyak gajinya dibandingkan ketika dia jadi buruh, karena sudah jadi pedagang dia. Siapa yang tahu kehidupan dia lebih baik dibandingkan sebelumnya, coba? Dan itu banyak, kan? Ada orang yang keluar bank karena tahu itu bank ribawiyah, konvensional, bank riba. Ketika mau keluar berat kali rasanya, terpikir dia makan apa terus. Keluarga saya dikasih makan apa, rumah saya siapa yang bayar kontrakannya, dan begitu seterusnya. Akhirnya lillahi ta'ala dia keluar. Dia yakin dengan sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Akhirnya jadi pengusaha dia. Dulunya mantan pegawai bank. Banyak yang seperti itu. Siapa yang tahu? Semua kan skenario Allah, ikhwan. Boleh jadi ketika kita di PHK di sebuah perusahaan, mungkin ini sudah skenario Allah. Allah sedang membuat skenario bahwa kita akan diberikan hal yang jauh lebih baik, syaratnya keluar dari perusahaan itu. Siapa yang tahu? Kan tidak tahu kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang dianggap antum jelek itu baik pula di sisi Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini kecuali Allah akan ganti. Ini di dunia, di akhirat jelas. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan orang-orang yang sabar itu balasan mereka di akhirat tanpa batas. Di dunia Allah ganti yang lebih baik, di akhirat Allah berikan balasan yang jauh lebih besar yang dia tidak menyangkanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup ayatnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat bagaimana kalau orang bisa sabar dari musibah itu, Allah berikan 3 perkara yang luar biasa. Pertama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Apa makna salawat dari Allah? Makna salawat dari Allah, kita akan mendapatkan satu pujian dari Allah.
2 kasih sayang dari Allah, 3 ampunan dari Allah. 3 perkara kita akan dapat. Pertama, pujian, kelembutan dan ampunan. Itu namanya shalawatu min rabbihim. Kemudian yang kedua, warahmah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah sudah sayang dengan kita, ikhwan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak, kecuali pasti menjaga kita. Karena enggak mungkin hamba yang disayang kemudian dicelakakan, baik di dunia atau di akhirat, kan gitu. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka akan dapat hidayah. Maksudnya hidayah ilal jannah was thawab, mereka akan mendapatkan hidayah menuju surga dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, inilah keutamaan orang sabar. Ya, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu menghadapi musibah memang berat. Kadang-kadang saya ngomongkan teori saja. Kalau saya yang kena musibah pun kelimpungan juga, kan gitu. Kan gitu. Memang berat, ikhwan. Musibah itu kan macam-macam ya. Musibah itu macam-macam. Tetapi para ulama memberikan arahan. Ya, ini maksudnya untuk meringankan macam mana caranya kalau saya ditimpa musibah itu biar agak ringan lah, walaupun musibah itu tak hilang 100%. Ini minimalnya ngurangi lah. Musibahnya tidak hilang, tapi hati kita ini tenang gitu. Gimana caranya? Di sinilah ada 15 cara sebutkan para ulama. Kita sebutkan secara ringkas karena waktu juga. Yang pertama, hadapi musibah itu bil ilmi, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Sebab musibah itu kan ada jalannya. Kalau menghadapi musibah otak buntu, tidak tahu jalan, stres kita dibuatnya. Tapi kalau musibah itu kita tahu cara penyelesaiannya karena punya pengetahuan, maka minimalnya sedikit terurailah. Oh, bisalah, nanti coba begini, coba begitu. Ya, namanya musibah. Coba nanti kita cari caranya. Ketika dia punya pengetahuan, minimalnya musibah itu bisa diringankan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisabri, dengan sabar. Dan tadi saya sudah jelaskan, sabar ini paling penting ketika menghadapi musibah. Dan orang dikatakan sabar itu adalah ketika awal musibah, bukan musibah yang sudah berjalan lama. Contoh mamanya hadis Nabi SAW ketika Rasul lewat di kuburan, ada seorang ibu meraung karena kematian anaknya. Kemudian Nabi SAW menasihati wanita itu, wahai ibu, bertakwalah kau kepada Allah, katanya. Wanita ini tidak melihat ke belakang, dia fokusnya ke kuburan. Dia tidak tahu siapa yang ngomong, padahal yang ngomong Nabi. Jadi wanita ini asal nyeletuk aja, dia mengatakan, ya kau bisa ngomong gitu sama aku, katanya, karena musibah ini tak mengenai engkau, katanya. Padahal ngomong Nabi itu, dia nggak tahu itu Nabi. Nabi pergi aja lah. Itulah pentingnya kalau kita berdebat, nasihati orang, kalau dia mulai membantah, tinggalkan. Ya. Maka Abu Bakar datang dan menasihati wanita itu, wahai ibu, tadi yang ngomong Nabi loh. Kaget dia. Namanya orang kena musibah kalut, nggak bisa dengar suara siapa-siapa kan. Langsung dikejar Nabi. Rupanya masuk sampai ke rumahnya, tidak ada satpam di rumah Nabi itu. Dia tidak mendapati bau wabah, artinya tidak ada satpamnya. Coba orang nomor 1 tidak ada satpamnya. Antum tidak jadi apa-apa aja ada satpamnya. Ya. Kemudian wanita ini minta maaf, ya Rasul, aku tidak tahu kau yang ngomong, katanya. Apa kata Rasulullah? Inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar ketika Anda bisa sabar dalam pukulan pertama musibah. Hari ini kita diuji, keluarga kita ada yang meninggal, langsung kita sabar. Hari ini kita dapat musibah, umpamanya terjadi gempa, rumah kita roboh, kita sabar.
Jadi sabar itu adalah di awal musibah itu. Bisa enggak kita sabar? Ya, saat kematian orang yang kita cintai, hari kematiannya itu bisa sabar enggak? Ya kalau sudah 1 tahun bukan sabar, kadong namanya. Ya mau diapakan lagi katanya, sabar aja lah. Itu bukan sabar itu, karena sudah lewat jauh. Sabar itu di awal-awal. Kalau sudah jauh bukan sabar namanya. Apa istilahnya? Kadong itu. Kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ad-du'a wat tawassul ilallah. Cobalah berdoa kepada Allah, karena yang membolak-balikan hati kita ini Allah, ikhwan. Terkadang hati kita cengeng, terkadang hati kita kuat, terkadang hati kita sedih, terkadang hati kita bahagia. Yang bolak-balikan kita, hati kita Allah. Jadi kalau kita lagi kalut banyak masalah gitu, coba minta ketenangan kepada Allah, supaya kalau tenang itu cara berpikirnya juga jernih. Tapi kalau kalut, emosian, wah stres itu, nggak akan bisa mengurai sebuah permasalahan. Itu bagaikan benang kusut, dari mana ditariknya tak tahu dia. Ya. Maka doa itu penting, karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Kemudian yang keempat, as-sadaqatu. Kalau ada masalah justru disuruh sedekah kita. Kenapa demikian? Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan sedekah itu keajaibannya adalah bisa mencegah bala sebelum turunnya, bisa mengangkat bala setelah turunnya. Dua-duanya bisa diangkat, sebelum turunnya diangkat, setelah turunnya diangkat. Itulah sedekah. Ya. Kemudian yang kelima, tadzakkur al-ajri was-thawab. Ingat pahala. Ini kalau saya sabar, pahalanya besar. Ini kalau nggak sabar, justru azab pula yang nunggu saya. Ya. Jadi ingat pahala, supaya kita makin teguh. Kemudian yang nomor 6, cobalah sholat. Kalau ada masalah, ada musibah, kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW idza hazabahul amru fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul langsung sholat. Kenapa? Karena langsung menyambungkan diri kita kepada zat yang membuat masalah. Lah masalah itu datang dari mana? Dari Allah. Siapa yang mengangkatnya? Allah. Bagaimana caranya? Berdialog dengan Allah. Minta agar zat yang menurunkan masalah mengangkat masalah. Gitu maksudnya. Dan itu hanya dengan sholat. Dengan apa lagi kita ini berhubungan dengan Allah? Berdialog dengan Allah. Dengan sholat itulah berhubungan kita dengan Allah. Ya. Kemudian yang nomor 7, husnuzan billah. Cobalah berbaik sangka dengan Allah. Jadi kalau kita dapat musibah, berbaik sangka dengan Allah. Maksudnya berbaik sangka dengan Allah itu, oh boleh jadi mungkin dulu saya banyak dosa, mungkin Allah hendak membersihkan dosa saya, hendak mengangkat derajat saya. Ya mungkin dulu saya banyak makan riba, makanya nih usaha sih gulung-gulung tikar terus ya. Oh mungkin saya ini dulu banyak melakukan ini itu, makanya kesehatan saya diganggu. So husnudzon kepada Allah ya. Sebab kalau husnudzon kepada Allah itu tenang hati kita tuh. Yang enggak tenang itu kalau buruk sangka dengan Allah. Ya Allah, asik saya aja yang sakit, si anu enggak sakit-sakit katanya. Itu kan enggak suudzon namanya kan. Si anu aja kalau dia betang tikar tuh bentang-bentang sampai mana-mana katanya. Saya pula gulung-gulung aja tikarnya enggak pernah bentang-bentang, usaha ini si KO saja. Jadi kalau husnudzon itu pasti tenang, kalau suudzon itu pasti sakit hati. Kemudian yang nomor 8, kasratul istighfar. Perbanyak istighfar. Karena ada hadis yang mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja wa min kulli hammin min kulli dzikin mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, hati yang sempit jadi lapang gitu. Apa pikiran yang bingung menjadi terbuka, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang nomor 9, taqwallah. Bertakwalah kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluarnya. Pasti Allah carikan jalan keluarnya tuh. Makanya ketika Amr ibn As
radhiyallahu an membebaskan Iskandariah Mesir, 1 tahun setengah loh dikepung, bentengnya nggak roboh-roboh. Umar ngirim surat dan mengatakan, ya Amr, kalau dosa kaum muslimin lebih banyak dilakukan dibandingkan dosanya orang kafir, sampai kiamat kau nggak akan menang perang di situ. Ya, sedikitkan dosa. Tapi kalau dosa orang kafir lebih banyak dibandingkan dosa kita, insya Allah kita menang. Karena yang mengalahkan, yang menangkan peperangan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena senjata, bukan karena kecanggihan, tidak. Perang Uhud kurang apa? Abu Bakar ikut, Rasul ikut, Umar ikut, kalah. Padahal orang-orang mulia yang terlibat, kenapa kalah? Karena ada yang melanggar. Para pemanah disuruh jangan turun-turun, akhirnya kalah. Padahal banyak orang mulia di situ. Maka maksiat itulah yang kemudian menjadikan kekalahan perang, kan? Tapi bertakwa kepada Allah di perang Badar, jumlahnya sedikit, jumlah musuh banyak, tapi karena para sahabatnya kualitas takwanya luar biasa, taat kepada Allah dan Rasulnya juga luar biasa, menang. Maka takwa ini penting dalam mengurai masalah. Kemudian yang nomor 10, an ya'lam anna mararatad dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah. Ketahuilah bahwa keperitan dunia itu hakikatnya manisnya akhirat. Keperitan dunia itu hakikatnya manisnya akhirat. Jadi kalau kita mau perit di dunia, di akhirat akan mendapatkan kelezatan. Tapi kalau kita sudah lezat di dunia, boleh jadi di akhirat pula mendapatkan keperitan. Ada seorang laki-laki didatangkan di hadapan Allah, dari mulai lahir sampai mati susah hidupnya, tapi dia termasuk ahli sorga. Tiba-tiba oleh Allah dicelupkan di sorga, 1 kali aja celupan, tuk, diangkat lagi. Allah katakan, masih terbayang tuh susahmu di dunia? Enggak ya Rabb, hilang semua pikiran susahnya di dunia itu. Padahal ya, kalau umpamanya antum pernah susah, anggaplah dari kecil sampai 40 tahun susah hidupnya, tiba-tiba di atas 40 tahun antum pula kehujanan duren kepalanya, kaya ya, kejatuhan duren, pasti antum masih ingat waktu susah antum, kan? Sehebat-hebatnya orang kaya itu kalau pernah susah masih ingat, terbayang susahnya. Yalah sekarang saya kaya, dulu susah, kamu nggak tahu gimana saya kaya, kata. Kan gitu ya. Ya, sak kaya-kayanya, sak senang-senangnya orang kalau pernah susah tidak mungkin menghilangkan bayang-bayang susahnya dulu tuh. Tapi orang dimasukkan ke sorga langsung blank, seolah-olah tidak pernah susah hidupnya tuh. Itulah hebatnya sorga, menghapus memori semuanya, seolah-olah senang, padahal baru dicelupkan tuh. Gimana kok dimasukkan coba? Luar biasa. Makanya harus paham bahwa jangan-jangan keperitan hidup, musibah-musibah ini pula yang menjadikan kelezatan kita di akhirat. Kita tidak tahu. Tenanglah kita, ya. Kemudian yang nomor 11, terkadang juga an yutfi an-naru musibatihi bi bardi at-ta'assi bi ahli al-masaib. Cobalah padamkan musibah-musibah kita, ringankan musibah-musibah kita itu dengan membandingkan musibah-musibah orang-orang yang sebelum kita, mungkin para nabi, ya, mungkin para sahabat, mungkin para ulama. Atau kalau kita di sini kena musibah, coba bandingkan orang dengan di Palestina itu. Antum baru dipecat, udah stres 7 keliling, udah nggak mau sholat. Orang Palestina mau mati loh, tetap mereka sholat, tetap mereka berzikir, baca Quran, tetap mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, gitu maksudnya. Kalau kita kena musibah ini, lihat juga orang kita ini nggak terkena musibah sendiri, banyak orang yang kena musibah dengan kita, kan? Makanya kata Nabi SAW, kalau urusan musibah itu cobalah lihat kepada orang yang musibahnya jauh lebih berat dibandingkan kita itu, supaya kita tenang. Umpamanya kita ini sakit, ya. Tengok orang sakit lainnya, alhamdulillah saya masih hidup. Itu yang sakit sebelah itu udah mati tuh, pasti mendingan kan itu. Alhamdulillah saya masih bisa tidur di masjid, ya, yang lain kolong jembatan.
Alhamdulillah saya bisa ngekos, yang lain bayar kosnya tak bisa. Ya cobalah pandang ke yang rendah kan. Kalau kita suka memandang yang rendah itu memungkinkan bersyukur kita. Tapi kalau antum nenggak ke atas capek leher. Kapan kayak dia? Kapan kayak dia? Capek leher kita dibuatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi lihat kepada orang-orang yang terkena musibah, baik kepada sebelum kita ataupun kepada orang-orang yang sezaman dengan kita, atau kepada orang-orang yang jauh lebih parah musibahnya, supaya tenang hati kita itu bahwa kita tidak sendirian rupanya. Ya. Kemudian yang nomor 12, an ya'lam annahu laula mihnatud dunya wa masaibuha la asabal abdu min wa'il kibri wal ujbi wal qaswatil qalbi. Hendaklah seseorang paham, terkadang musibah dunia ini bisa menjadi obat bagi hati kita yang keras, yang sombong, yang ujub, yang sok-sokan dan begitu seterusnya kan. Ada orang ketika kaya sombongnya tingkat dewa, kayak Fir'aun, kayak Namrud gitu ya. Sekali kena tsunami habis kekayaannya, kena gempa habis kekayaannya. Kira-kira apa yang mau disombongkan? Rupanya dia pusing, ya, mau membanggakan dengan kekayaannya sudah tak ada, mau minta-minta sama orang malu dulu pernah jadi orang kaya, hilang akhirnya kan. Akhir terpaksa juga dia menadah pemberian orang, daripada dia mati tak makan, hilang sombongnya. Kadang-kadang itu jadi obat tuh musibah tuh. Jadi hati kita dibersihkan dari sifat sombong, ujub, takabur dan begitu seterusnya kan. Nah, ini kan obat juga, jadi hati kita jadi baik gitu ya. Kemudian yang nomor 13, ayya'lama anna alladzi ibtalahu biha ahkamul hakimin. Harus paham bahwa yang ngasih musibah siapa? Allah. Bukan orang lain, bukan sesama kita makhluk. Allah yang kasih musibah. Ketika Allah subhanahu, kita yakin bahwa Allah yang kasih musibah kepada kita, Allah itu harus paham ketika memberikan musibah bukan hendak menghancurkan kita, bukan hendak mengazab kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya ingin menguji kita saja. Bisa sabar tidak, bisa redha tidak. Dan Allah ingin mendengar aduan-aduan kita yang kita keluhkan kepada Allah sebenarnya tuh. Selama ini kita jarang berzikir, jarang memanggil ya Allah, jarang kita ngomong begitu tuh. Ya Rabb jarang, Allahumma jarang. Sekali kena musibah, lisannya zikir aja. Kan itu ya. Kalau antum ke rumah sakit tuh banyak orang zikir deh. Coba sehat, hilang tuh zikirnya, nyanyi dia. Ya. Allah ingin mendengar ratapan kita sebenarnya. Maka dikasih musibah, dengan musibah itulah kita akhirnya meratapkan, memanggil-manggil Allah, berzikir kepada Allah. Kan hikmahnya besar juga kena musibah tuh. Kemudian juga yang ke-14, an ya'lam anna ma ya'qubuhu as-sabr wal ihtisab minal ladzati ad'ab ma kana yahsulu lahu bi baqa'i ma usiba bihi. Bahwa orang harus paham kalau kita sabar, kemudian dengan sabar kalau kita kena musibah kemudian kita sabar dan juga mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang balasan yang akan diterima kita di sorga jauh lebih besar dibandingkan musibah yang kita terima. Nggak ada apa-apanya. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang diberikan nikmat itu akan cemburu kepada orang-orang yang ketika di dunia dapat musibah. Ini ada dua orang, yang satu di atas nikmat, dia memang ahli ibadah, dengan hartanya dia kelola dan dia pun ahli ibadah. Yang satunya banyak musibah, dia pun ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadahnya, yang satu kaya, yang satu miskin. Nanti di akhirat nih, orang-orang yang diberikan nikmat di dunia akan cemburu kepada orang-orang yang pernah diberikan banyak musibah di dunia. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, yawaddun nas yaumal qiyamah anna juludahum kanat tuqradu bil maqarid fid dunya lima yarawna min thawabi ahlil bala. Kata Rasulullah, sebagian manusia yang diberikan nikmat di dunia nanti pada hari kiamat berkeinginan kalau kulit-kulit mereka dikelupaskan dari dagingnya.
dengan gunting-gunting di dunia karena mereka melihat pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika di dunia banyak bencananya tapi dia sabar. Coba di akhirat tuh orang-orang yang mungkin ketika di dunia senang gitu ya, cemburu dia. Coba aku di dunia diberikan ujian lebih berat dibandingkan dia gitu maksudnya. Kalau perlu dikelupaskan, kelupaskanlah kulit saya. Karena kecemburuan, kok kenapa dia dapat pahala besar? Jadi ahlil bala ini di akhirat akan menjadi cemburu semua ahli-ahli nikmat yang pernah diberikan nikmat di dunia. Di akhirat mereka cemburu dengan kita ahli orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, an ya'lam anna fawati thawabis sabri wat taslim wa huwa as-salawatu war rahmatu wal hidayatu allati dhamanaha Allahu 'ala as-sabri wal istirja' a'zam minal musibati fil haqiqah. Ketika kita kehilangan 3 perkara, kita tidak dapat salawat dari Allah, kita tidak dapat rahmat dari Allah, kita tidak dapat hidayah dari Allah. Justru kehilangan 3 perkara ini lebih berat musibahnya dibandingkan musibah itu sendiri. Kalau kita terkena musibah, kita tidak sabar ya. Yang kalau seandainya dia sabar, dia mendapatkan 3 perkara tadi kan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau seandainya kita sampai luput 3 perkara karena tidak sabar, hakikatnya musibah tidak dapat ini lebih besar dibandingkan musibah yang ia hadapi sebenarnya. Karena paling tinggi musibah di dunia ini kematian, apalagi. Tapi ketika dia tidak dapat petunjuk, bukan hanya dunia, akhirat pun rugi dia. Ketika dia tidak dapat rahmat, dia tidak akan bisa masuk surga. Karena masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi hakikatnya 3 perkara itu sudah luar biasa gitu ya kalau kita berpikir itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, untuk menutup kajian ini, kita akan menukil beberapa perkataan para sahabat dan juga para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali radhiyallahu an, la tastasghiranna bala yusibuka fa innalaka fihi 3 hisalin. Jangan menganggap remeh sebuah musibah walaupun itu kecil. Jangan pernah menganggap remeh sebuah musibah, karena kalau engkau tahu tentang musibah, di balik musibah itu ada 3 perkara yang besar, kata Ali. Yang pertama, rif'atu darajah, kita akan diangkat derajatnya. Yang kedua, kafaratu dzambin, dosa-dosa kita akan diampuni. Yang ketiga, da'watun mustajabah, doa kita akan diijabah. Orang kalau tahu di balik musibah itu bahwa derajat kita sedang diangkat, dosa-dosa kita sedang diampuni, dan doa-doa kita sedang diangkat oleh Allah ke langit dan didengarnya serta diijabahnya, tentu orang ini tidak mungkin meremehkan sebuah musibah walaupun kecil, apalagi besar ya. Ini kata Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, idza btalallahu 'abdan bibala'in faqad fataha lahu abwabu khairin katsira. Apabila Allah menguji seorang hamba mukmin dengan ujian, maka dia hakikatnya telah membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak. Babus thawab wa babus sabri wa babud du'a wa babut taubati wa babul maghfirati. Apa kata Umar? Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, sebenarnya Allah sedang membukakan pintu kebaikan kepada kita. Dengan ujian itu, kata Umar, dibuka pintu pahala. Kalau kita sabarkan, kita dapat pahala. Yang kedua, dibuka pintu sabar, dibuka pintu doa, dibuka pintu tobat, dibuka pintu istighfar. 5 kebaikan, kata Umar, dibuka. Tapi orang yang tidak terkena musibah, tidak mungkin dia melakukan 5 perkara kan. 5
5 perkara ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang kena musibah kan. Sabar. Ya, seperti yang saya sudah katakan, berdoa tadi. Nah, itulah kata Umar bin Khattab. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, atau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan, innallaha ta'ala yamtahinul 'abd bil bala hatta yadhunna annahu la yutiku sabra thumma yufarriju kurbatahu. Kata Imam Ahmad, terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan sebuah bala, ujian, sampai dia menyangka dia tidak sanggup sabar. Rupanya setelah lewat musibah dihilangkan pula musibah itu. Dan saya kira ini pernah atau akan antum alami, atau pernah antum alami, karena saya pernah mengalami, dan saya yakin semua orang pasti mengalami. Saya, antum, atau siapapun, baik yang sudah mengalami atau yang belum mengalami, pasti akan mengalami. Apa itu? Musibah yang seolah-olah kita tidak bisa keluar dari situ. Pasti kita mengalami kan? Ada musibah, ada perkara yang stres kita dibuatnya itu. Gimana cara keluar dari situ? Gimana? Kayaknya kiamat semua bumi ini. Tapi setelah lewat beberapa bulan, lewat beberapa tahun, bisa senyum pula kita. Bahkan musibah yang dulu kita tidak bisa keluar sudah hilang dalam ingatan kita. Pertanyaannya, siapa yang menghilangkan musibah itu kalau bukan Allah? Jadi tidak ada Allah itu hendak menzalimi orang dengan musibah itu. Dan tidak ada orang yang tidak sanggup kecuali orang yang tidak sabar aja. Kalau sabar dia sanggup menghadapinya kok. Banyak musibah-musibah yang dulu pernah kita lalui, hari ini antum tertawa. Dulu ketika dapat musibah menangis antum. Siapa yang membuat menangis dan siapa yang buat tertawa coba? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Malik mengatakan, la tahkiranna bala'an walau kana khafifan faqad yakunu iwadan amma huwa ashad. Wala tastakbir ala bala'in walau kana syadidan faqad yakunu sababan li rahmatin 'azimah. Kata Imam Malik, jangan remehkan sebuah musibah walaupun ringan. Boleh jadi musibah yang ringan ini menggantikan musibah yang besar. Dan jangan menganggap besar, ya, jangan pernah menganggap besar musibah. Padahal kita bisa alami masalahnya kecil dianggap besar-besar sama kita kan, ya. Boleh jadi mungkin sebab rahmat Allah turun kepada kita. Jadi jangan meremehkan dan jangan membesar-besarkan musibah. Boleh jadi musibah yang remeh Allah sengaja didatangkan untuk menghindarkan musibah yang besar, atau boleh jadi musibah yang besar Allah timpakan bisa saja jadi sebab rahmat yang besar turun kepada kita, kata Imam Malik. Kemudian Hasan Al-Basri juga mengatakan, idza betuliyallah atau idza btalallahu 'abdan bi musibatin, apabila Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, amsakallahu biyadihi hatta yuzila anhu musibah, maka Allah akan tahan dengan tangannya sampai hilang musibahnya. Kemudian juga dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, idza ishtadda bika amrun fatrih humumaka ila maula jalla jalaluhu wasta'in bis sabri wad du'ai fa innallaha ma'as sabirin. Kata Utsman bin Affan, apabila semakin kuat musibah yang menimpamu, cobalah kebingunganmu adukan kepada Allah, minta pertolongan dengan sabar, minta pertolongan dengan doa. Kenapa? Karena Allah pasti beserta orang-orang yang sabar. Harus yakin itu, pasti Allah bersama kita. Kemudian dikatakan juga oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza btalallahu 'abdan bi bala'in faqad arada bihi khairan. Ingat, apabila Allah menguji seorang hamba, hakikatnya Allah sedang menghendaki kebaikan kepada kita. Fa in kana sabiran, kalau dia sabar, fadzalika khairun lahu, maka itu kebaikan kepada dia. Wa in kana jazian fadzalika syarrun lahu, tapi kalau dia tidak sabar, maka itu keburukan bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Ada sebagian para ulama mengatakan ini namanya maratib ya, tingkatan untuk menghilangkan sebuah musibah. Entah kita ditimpa musibah ekonomi, entah kita ditimpa musibah penyakit, entah kita timpa musibah kemalangan, sebutkanlah musibahnya apa saja. Maka urutannya seperti ini. Pertama, bersabar. Kemudian setelah kita bersabar kepada Allah, karena sabar ini membuka pintu supaya hati kita jangan sempitkan ini. Ya. Setelah kita bersabar, ihmadillah ala ni'amihi allati la tuhsa. Mulailah kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji hanya milik Allah dalam kondisi apapun. Karena Allah itu senantiasa dipuji oleh kita, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit, tetap Allah dipuji. Maka selain sabar, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu baru yang nomor 3, berdoalah kepada Allah. Mungkin supaya penyakit kita disembuhkan atau usaha kita dilancarkan dan begitu seterusnya. Setelah berdoa kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Setelah istighfar kepada Allah, ittaqillah fi jami'i ahwalik. Bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Kemudian setelah bertakwa, ibtagil ajra indallah. Mintalah pahala dari Allah. Mintalah pahala dari Allah. Setelah minta pahala dari Allah, irda bi qada'illah. Coba usahakan redha dengan pemberian Allah, dengan takdir Allah, supaya lapang dadanya. Kalau sudah redha dengan pemberian Allah, if'alil khairat, lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, sedekah, beramal saleh dan begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir, baru kita mencari sebab. Kalau kita sudah melakukan beberapa perkara tadi, pertama sabar, kemudian memuji Allah, kemudian berdoa, kemudian istighfar, kemudian bertakwa, kemudian mencari pahala, kemudian redha dengan takdir Allah, kok masih juga enggak hilang, baru kita mencari sebab. Kalau kita sakit, datang ke dokter, minta disembuhkan. Kalau kita ingin usaha, kok enggak pandai-pandai cari orang yang bisa ngasih arahan, ya kan itu ya. Jadi baru mencari sebab itu terakhir. Ya, setelah semuanya kita berikan kepada Allah, kok mentok, baru kita mencari sebab. Begitulah solusi kita meringankan sebuah bala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.